Dalam hidup ini, kita semua pernah mengalami momen-momen yang membuat kita ingin bersembunyi dan menghilang. Ini bukan hanya sekadar peristiwa kecil dalam hidup, melainkan bisa membentuk cara kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa filsuf terbesar dari zaman kuno, para Stoik, telah menemukan rahasia yang bisa membuat momen-momen memalukan ini tidak hanya bisa ditahan, tetapi justru menjadi kekuatan kita. Hari ini, kita akan menyelami kebijaksanaan Stoikisme untuk mengubah momen-momen paling memalukan menjadi kekuatan terbesar kita. Ini bukan hanya soal menghindari rasa malu, tetapi tentang menulis ulang naskah hidup kita, agar bisa hidup dengan berani, autentik, dan penuh ketangguhan apapun yang terjadi. Jadi, jika Anda lelah merasa terhambat oleh ketakutan akan apa yang dipikirkan orang lain, tetaplah di sini. Perjalanan ini mungkin akan mengubah cara Anda menghadapi setiap hari esok. Jika Anda mengenal seseorang yang sering terjebak dalam rasa malu, atau bisa mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana hidup secara autentik, bagikan video ini kepada mereka. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, tolong bantu dengan menekan tombol subscribe. Pastikan Anda tidak melewatkan bagian dari video ini, karena setiap segmen saling melengkapi untuk membantu Anda membuka hidup yang lebih bebas dari rasa takut dan lebih memuaskan. Mari kita mulai. Menarik jika kita pikirkan, tidak ada satu orang pun yang lahir dengan rasa malu. Bayi yang baru lahir tidak merasa malu atau mencoba bersembunyi. Rasa malu muncul saat kita tumbuh dewasa, ketika masyarakat mulai memberikan aturan-aturan tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas, menciptakan pola pikir yang kita ikuti. Tapi dari mana aturan-aturan ini berasal? Biasanya, aturan-aturan ini hanya cerminan dari budaya, atau pandangan pribadi yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti buku tua yang tidak ada yang ingat kenapa kita masih menyimpannya. Filsafat Stoik menawarkan sudut pandang yang menarik tentang ini. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal eksternal, seperti penilaian dan aturan masyarakat sebenarnya tidak baik atau buruk secara inheren. Nilai-nilai ini datang dari persepsi manusia, yang seringkali bisa salah atau tidak konsisten. Para Stoik berusaha memahami kenyataan dari segala sesuatu dan memisahkan persepsi mereka dari reaksi mereka. Mereka mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk merasa malu atau tidak bukan datang dari kejadian itu sendiri atau opini orang lain, melainkan dari cara kita menafsirkan kejadian dan opini tersebut. Coba ingat, kapan terakhir kali Anda merasa malu? Apakah karena Anda melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan diri Anda, atau hanya karena takut dinilai oleh orang lain? Stoikisme mengajarkan kita untuk mempertanyakan standar eksternal tersebut. Apakah rasa malu itu perlu kita rasakan jika ternyata didasarkan pada aturan-aturan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan jati diri kita? Jika kita menyelami lebih dalam, kita bisa melihat bahwa rasa malu seringkali hanya beban yang tidak perlu, yang kita pilih untuk bawa, karena diajarkan bahwa opini orang lain lebih penting daripada kebijaksanaan dan pemahaman diri kita sendiri. Mari kita tantang pemikiran ini. Mari belajar melihat momen-momen memalukan dengan cara Stoik, berfokus pada hal yang benar-benar penting, tindakan dan nilai-nilai kita, bukan pada penilaian sementara dari orang lain. Ketika kita mulai menggali lebih dalam, kita tidak hanya memahami sumber rasa malu kita, tetapi juga cara untuk membebaskan diri darinya. Bagi para Stoik, menjadi autentik tidak berarti hanya mengikuti dorongan hati, melainkan menyelaraskan tindakan kita dengan akal sehat dan kebajikan. Ini tentang setia pada diri kita yang sebenarnya, bukan diri yang dibentuk oleh harapan dan norma masyarakat. Bayangkan jika Anda bisa melepaskan semua harus dan sebaiknya yang Anda kumpulkan dari orang lain selama bertahun-tahun. Apa yang tersisa? Anda akan menemukan prinsip-prinsip inti Anda, diri sejati Anda yang tidak terombang-ambing oleh opini orang lain. Inilah esensi dari keaslian menurut Stoikisme, menemukan dan tetap setia pada diri kita yang rasional dan berbudi luhur. Tapi, bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di situasi yang sering membuat kita merasa malu? Misalnya,
Anda berada di acara sosial dan tertawa lebih keras dari orang lain pada sebuah lelucon. Atau mungkin Anda berani menyampaikan pendapat yang berbeda dari mayoritas. Respon stoik yang autentik bukanlah merasa malu, tetapi berdiri dengan yakin dalam kebenaran Anda. Jika tindakan Anda tidak merugikan orang lain dan didasari oleh nilai-nilai dan keyakinan Anda, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk merasa malu. Ini sejalan dengan ajaran stoik, bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berharga adalah yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, kebajikan dan penilaian kita sendiri. Perjalanan menuju keaslian ini juga membutuhkan introspeksi dan perbaikan diri yang terus-menerus. Ini tentang mengenali pengaruh-pengaruh di sekitar kita dan secara sadar memilih mana yang ingin kita ikuti dan mana yang ingin kita tolak. Ini bukan berarti mengabaikan perasaan orang lain, tetapi memprioritaskan integritas moral kita di atas persetujuan sosial. Filsafat stoik mengajarkan bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi membandingkan diri kita dengan orang lain seringkali tidak hanya tidak membantu, tetapi juga menyesatkan. Dengan fokus pada perjalanan kita sendiri menuju keaslian, kita akan mulai mengerti bahwa persetujuan orang lain bukanlah ukuran yang valid untuk menilai diri kita. Sebaliknya, nilai kita diukur oleh seberapa dekat tindakan kita selaras dengan nilai-nilai rasional dan moral kita. Para stoik yang bijak memandang pengampunan bukan hanya sebagai kewajiban moral terhadap orang lain, tetapi juga sebagai bagian penting dari perawatan diri dan pertumbuhan pribadi. Ini berarti memaafkan tidak hanya orang yang telah menyakiti kita, tetapi juga yang lebih penting, memaafkan diri kita sendiri. Momen-momen memalukan seringkali membuat kita terjebak dalam kritik diri yang berlebihan. Berapa kali Anda memutar ulang kesalahan di kepala Anda seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi? Disinilah filsafat stoik bisa membantu. Stoikisme mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia. Yang penting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi apa yang kita pelajari darinya dan bagaimana kita bisa bergerak maju. Memaafkan diri sendiri sangat penting, karena tanpa itu, tidak ada ruang untuk pertumbuhan. Terus terjebak dalam rasa malu masa lalu akan mengikat kita pada masa itu. Dan seperti yang diingatkan oleh para stoik, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang kita miliki hanyalah saat ini dan kesempatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dengan memaafkan diri kita sendiri, kita bisa melepaskan energi yang sebelumnya terbuang untuk mengkritik diri sendiri dan mengalihkannya untuk perbaikan diri yang lebih konstruktif. Pengampunan diri juga melibatkan penilaian rasional terhadap tindakan kita yang menjadi dasar praktik stoik. Kita perlu mempertimbangkan apakah tindakan kita berada dalam kendali kita. Apakah tindakan kita sesuai dengan nilai-nilai kita? Jika tidak, mengakui kesalahan ini akan memungkinkan kita merencanakan tindakan yang lebih bijak di masa depan. Inilah yang disebut pertumbuhan sejati, mengakui ketidaksempurnaan kita, dan secara sadar berusaha memperbaikinya. Sebagai penutup, kita dapat mengambil banyak pelajaran dari stoikisme tentang cara menghadapi rasa malu. Filsafat ini mengingatkan kita bahwa rasa malu bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan, melainkan hasil dari cara kita menafsirkan dunia di sekitar kita. Dengan fokus pada kebajikan, pengendalian diri, dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kita, kita bisa mulai melepaskan beban rasa malu dan menjadi diri kita yang lebih autentik. Ingatlah, opini orang lain tidak mendefinisikan kita, hanya tindakan dan penilaian kita yang memiliki nilai sejati. Semoga dengan penerapan prinsip-prinsip stoik ini, Anda dapat melangkah maju dengan lebih percaya diri dan damai. Teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan tetaplah kuat dalam menjalani perjalanan hidup Anda.